Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 19 Desember 2022, hari biasa khusus Advent. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta umat manusia, kelahiran Putramu menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia. Semoga misteri penjelmaannya yang agung ini selalu kami rayakan dengan penuh iman dan kasih. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Di zaman Herodes Raja Yudea hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk mengabarkan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah mendapat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku.
Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, kalau ada perkawinan, maka perkawinan itu bersifat monogami dan tidak terceraikan. Lalu apa tujuan hidup berkeluarga? Dulu disebutkan sebagai prokreasio, melahirkan anak. Sekarang dibalik, untuk mencari kebahagiaan. Kenapa hal itu terjadi? Karena ternyata tidak setiap keluarga diberi anak. Maka orang bisa beralasan karena tidak diberi anak, mengajukan annulment, pembatalan perkawinan karena ingin kawin lagi supaya dapat anak. Tetapi dengan statement atau klausul yang baru, di mana hidup perkawinan adalah sebuah perjanjian, persekutuan hidup untuk mencari kebahagiaan, maka kalau tidak diberi anak pun tetap hidup berkeluarga. Setiap keluarga bermimpi untuk mempunyai momongan, karena anak adalah belahan jiwa, fotokopi pasangan suami istri. Dan anak menjadi pengikat cinta kedua orang suami istri tersebut. Demikian pula mimpi Zakaria dan Elisabet sebagai keturunan dari Harun, ya, sebagai keturunan dari para imam. Dia harus mewariskan semuanya melalui anak-anak yang dilahirkan menjadi pemimpin-pemimpin agama pada waktunya. Zakaria adalah seorang imam yang saleh, Elisabet pun sama. Sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi Zakaria, yang hidupnya bersahaja. Namun dalam kalangan keluarga mereka berbisik-bisik, kasihan ya, sudah cantik, hidupnya baik, gak punya anak. Inilah pembahasan mereka. Elisabet mendengarnya dengan apa? Rasa malu dan tertunduk. Zakaria pun berpikir, memang kenapa tidak diberi? Tapi mereka bermimpi bahwa pada waktunya mempunyai seorang anak. Maka Injil Yesus pada hari ini menurut Lukas, karena Lukaslah yang mengarang Injil masa kanak-kanak Yesus, menceritakan tentang proses iman dan kehidupan yang terjadi dalam diri Zakaria sebagai seorang imam yang mempunyai tugas setiap tahun siap-siap untuk mengadakan doa untuk seluruh umat di Bait Allah. Dan caranya adalah diundi. Nah, kalau sudah diundi, maka orang tersebut harus siap. Pertama, masuk ke rumah, ke Bait Allah, ke bagian yang disebut misterius, yang kudus, dan tidak boleh satu orang pun masuk ke sana. Karena itu dia punya perut diikat dengan tali, supaya kalau misalnya debuk jatuh atau meninggal tinggal diseret keluar. Orang tidak boleh masuk ke dalam. Nah, ketika dia mulai masuk dengan tali ikat itu di pinggangnya, dia juga membersihkan semua yang terjadi dengan debu-debu dan sebagainya. Dilap-lap dulu, barulah dia berdoa di sana. Mempersembahkan seluruh umat Israel kepada Yahweh untuk mendapatkan berkat-berkat yang baru. Sementara dia sibuk berdoa minta berkat untuk umat Israel, ternyata dialah yang diberikan berkat. Datanglah digambarkan malaikat yang berbicara tentang situasi dirinya yang bermimpi mempunyai seorang anak. Ketika
Malaikat menggambarkan situasinya dan dia mengatakan, mana mungkin, aku sudah tua, istriku juga sudah mandul. Maka dia tidak terima. Lalu malaikat itu dengan keras mengatakan, kamu tidak percaya, kamu akan bisu. Dan betul, ternyata dia bisu 9 bulan 10 hari sampai Yohanes Pembaptis disunat. Saudaraku terkasih, dari peristiwa ini kita diajarkan untuk percaya walaupun mengalami banyak kesulitan, dan kesulitan itu berat sekali seperti yang dialami oleh Zakaria. Merasa diejek, dicemoohkan oleh orang karena tidak mempunyai seorang anak. Maka mari kita berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar. Dan ternyata Tuhan tepat pada waktunya memberikan jalan keluar, walaupun harus melewati kebisuan sang ayah, yaitu Zakaria. Kadang-kadang harus ada pengorbanan untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Pengorbanan itu berupa apa? Tadi untuk Zakaria kebisuan, sang istri mengerti situasi itu dan berjalan terus bersama-sama dalam doa dan doa dengan kerendahan hati dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan memberikan jalan yang terbaik dan benar. Zakaria dan Elizabeth dikaruniai seorang anak. Berbahagialah orang yang berharap dan berani menunggu dengan sabar. Maka pengharapannya akan menjadi sebuah kenyataan. Semoga kita pun juga yang mempunyai harapan-harapan ke depan akan mendapatkan berkat-berkat yang baru dari Tuhan sendiri, sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir akan hidup kita. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan tekun dan rajin, dan berbuatlah yang baik dalam kehidupan ini. Sehingga doa-doa permohonan kita yang polos, yang tulus akan didengarkan oleh Tuhan. Selamat berdoa, Tuhan memberkati.